kepada Komisariat Sastra Universitas Negeri Malang yang memberi saya kesempatan untuk mengisi kolom ulasan buku ini. Nama saya Meita Erianti, saya pengelola sebuah toko buku online di Bekasi. Buku yang saya ulas kali ini adalah berjudul Sampah di Laut Merah, yang ditulis oleh Mawan Belgia dan diterbitkan oleh penerbit buku Mojok pada bulan April 2020. Buku ini menarik karena menceritakan sampah yang ada di laut dengan sudut pandang si sampah itu sendiri gitu. Jadi dia berbeda dengan cerita-cerita yang pernah aku baca. Tokoh utama dalam cerita ini bernama Kola. Kola itu adalah botol plastik minuman bersoda. Nah, Kola memulai perjalanannya dari pabrik minuman, kemudian tersimpan lama di lemari pendingin di sebuah warung, kemudian dibeli oleh orang, kemudian minuman yang ada di dalam tubuh Kola diminum sampai habis, kolanya sendiri dicampakkan di jalanan sampai dia terbawa angin ke pantai, sampai akhirnya dia tersangkut di terumbu karang di dasar laut. Panjang ceritanya. Nah, tapi gini, tadinya dia itu mengira bahwa si Kola ini tuh membawa manfaat karena dalam dirinya itu tersimpan minuman yang dapat membantu manusia melepas dahaga. Ditambah lagi ketika dia disimpan di dalam lemari pendingin, dia secara berkala kedatangan sosok yang bernama Ilham. Ilham ini dia memberikan banyak pengetahuan padanya tentang dunia manusia, tentang bumi, pokoknya tentang segala hal di luar kotak pendingin ini. Jadi Kola kemudian menganggap bahwa dirinya itu istimewa karena dia memiliki pengetahuan. Cuman sayangnya ya, kenyataannya tuh lain. Ketika dia minuman yang ada di dalam tubuh dia habis, dia itu kayak habis manis sepah dibuang gitu. Jadi dia udah gak dibuang aja di pinggir jalan sama manusia yang beli tadi. Nah, di situ Kola kemudian menjadi sakit hati. Apalagi dia jadi tambah marah ketika diolok-olok oleh sampah daun yang ada di pinggir jalan juga sebagai perusak lingkungan. Nah, di sini tuh Kola jadi tahu hal-hal yang tidak disampaikan oleh Ilham, bahwa ada kelas-kelas atau strata-strata dalam dunia persampahan. Nah, kelas sampah yang mudah terurai seperti daun-daun yang berguguran di tepi jalan, rumput-rumput yang habis ditebang, kayak gitu tuh mereka lebih superior dibanding dengan sampah yang lain, apalagi dibanding dengan botol plastik seperti Kola yang butuh waktu puluhan tahun untuk terurai. Nah, kemudian pada akhirnya Kola sadar bahwa dirinya memang sudah menjadi sampah, tapi dia masih punya harapan sama manusia supaya manusia itu mau mendaur ulang dirinya, supaya dia bisa digunakan lagi, masih bisa berguna lagi dan tidak berakhir sebagai perusak alam. Tapi yang namanya harapan ya susah sih untuk menjadi kenyataan, karena bahkan manusia sendiri yang tidak berguna bagi manusia lainnya itu dianggap sebagai sampah, apalagi cuma botol plastik kayak dirinya gitu. Nah, ketika sampai perjalanan dia di dasar lautan, Kola itu bertemu dengan seorang gadis namanya tuh Meira. Jasad Meira menjadi sampah di lautan karena dibuang oleh juragan kapal yang menodai dia. Jadi Meira ini dia digagahi oleh juragan kapal, kemudian dia bunuh diri karena nggak kuat dengan tekanan itu. Nah, jasadnya itu kemudian dibuang ke lautan. Hari-hari pertama Meira menjadi roh ketika bertemu dengan Kola, Meira itu sibuk untuk mengusir ikan-ikan yang hendak memakan jasadnya. Sebenarnya cerita si Meira ini tuh menarik loh. Dia tuh
kayak kita tuh melihat potret kehidupan kecil keluarga nelayan yang tersingkir gitu oleh kapal-kapal besar. Jadi ayah Meira itu seorang nelayan, tapi sekarang itu penghasilan dia sebagai nelayan itu kecil karena ketika dia melaut, ikan-ikan yang dia tangkap tuh juga nggak banyak karena dia kalah saing sama kapal-kapal besar gitu. Belum lagi akses pendidikan yang Meira dapat itu tuh terbatas. Jadi untuk di situ sih diceritakan kalau misalnya Meira mau melanjutkan ke SMA, kalau nggak salah ya, kalau Meira mau melanjutkan ke SMA, Meira itu nggak bisa di situ. Meira harus uh, tinggal di luar kota gitu, dan orang tuanya tuh nggak ngasih karena Meira ini anak satu-satunya. Jadi uh, Meira ini putus sekolah. Tapi walaupun begitu, ayahnya tuh sering membelikan buku-buku untuk dia baca di rumah. Jadi walaupun dia nggak bersekolah, Meira itu masih mendapatkan pengetahuan, masih punya wawasan dari buku-buku yang dibelikan oleh ayahnya. Nah, aku tuh tadinya sempat bingung gitu, kenapa kalau Meira ini digambarkan sebagai gadis yang cerdas, gadis yang gemar membaca, kenapa sih dia nggak ngebolehin ikan-ikan itu untuk memakan jasadnya? Dia bilang ke Kola sih kalau misalnya dia khawatir kalau ikan-ikan itu nanti kalau ikan-ikan yang memakan jasadnya itu ditangkap oleh manusia, nanti manusia yang memakan ikan yang makan jasadnya dia itu sama aja manusia itu makan Meira gitu ya. Padahal kan kayak gitu juga ya nggak sih? Tapi pada akhirnya aku tahu sih alasan yang lebih masuk akal kenapa sih Meira tidak membiarkan ikan-ikan itu untuk merusak jasadnya. Nah, overall aku suka sih cerita Mawan ini ya, cerita dari Mawan ini, cerita sampah di Laut Merah itu tuh ngalir gitu. Apalagi kan kalau patut dituliskannya itu kayak Kola sedang bercerita pada entah seseorang entah sesuatu yang bernama Ohana. Nah itu tuh jadi kayak kita baca surat aja gitu. Terus jadi ceritanya juga banyak yang flashback gitu, dan tokoh-tokoh yang ditemuin sama Kola selama perjalanan panjangnya itu tuh juga banyak. Tapi nggak ngebingungin, membaca buku ini tuh nggak ngebingungin. Terus Mawan itu pandai gitu menyimpan misteri-misteri yang ada di dalam cerita itu. Jadi misteri-misteri itu tuh dibukanya tuh sedikit demi sedikit, sehingga saya sebagai pembaca tuh jadi antusias gitu untuk membacanya sampai akhir gitu. Seperti misteri bahwa siapakah Ohana yang suratnya ditujukan oleh Kola ini. Nah, kemudian tapi ya mungkin kita pas bacanya tuh agak bosen gitu karena ada bagian-bagian yang menurutku tuh terlalu banyak informasi yang disampaikan gitu, terutama dari penuturan Kola ya, karena Kola ini memang karakternya tuh kayak sok tahu gitu, dan ada juga yang percakapannya tuh panjang-panjang gitu, jadi yang aduh kayak ngapain sih kayak gini dibahas yang kayak gitu. Tapi ya sebenarnya itu masukan juga sih, masukan informasi buat pembaca juga sih. Nah melalui novel ini kita itu diajak untuk memahami apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh sampah-sampah itu, dan apa sih yang menjadi keresahan mereka gitu. Ya tentunya sih bukan sekedar untuk dia dikumpulkan di satu tempat atau dibakar yang kemudian hasil pembakarannya itu bisa mencemari lingkungan, apalagi dibuang ke laut gitu. Yang pasti sih mereka tuh ingin bisa dikelola dengan baik sehingga tidak disebut perusak lingkungan atau penyebab bencana. Singkat kata sih, Mawan ingin mengajak kita untuk bisa mendaur ulang sampah plastik. Itu yang aku tangkap. Nah,
Sampai di sini ulasan buku Sampah di Laut Merah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan mendengarkan ulasan ini. Sekali lagi terima kasih juga untuk Komisariat Sastra Universitas Negeri Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.